Oke, langsung saja kita mulai. Judulnya adalah gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Apa aja sih tujuan pembelajaran kita kali ini? Yang pertama, memahami konsep gerak benda. Yang kedua, menjelaskan konsep gerak lurus, beraturan, dan tidak beraturan. Yang ketiga, menjelaskan mekanisme gerak endonom, esionom, dan higroskopis pada tumbuhan. Yang keempat, memahami sistem gerak pada manusia. Tapi pada pertemuan kali ini kita akan khusus membahas tentang gerak lurus. Apa sih gerak? Benda dikatakan bergerak jika mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Jadi dari posisi A pindah ke posisi B. Nah, geraknya gerak lurus. Gerak benda yang membentuk lintasan lurus mengalami perpindahan. Jadi gerak itu lurus ya, tidak berbelok-belok. Di sini ada gambar perbedaan jarak dan perpindahan. Posisi awal dan posisi akhir ya. Posisi awalnya berapa nih? Posisi awalnya dia ada di sini, di titik merah, kemudian dia pindah ada di sini. Ini adalah posisi akhirnya. Disebut perpindahan. Jadi kalau kita mau menghitung perpindahan, yang dihitung adalah dari titik ini ke titik ini. Nah, sedangkan kalau menghitung jarak bagaimana? Menghitung jarak dari posisi awal ke posisi akhir, berapa jarak yang ditempuh? Dari titik ini ke sini, 8 meter ditambah ke sini, tambah 6, berarti 14 meter. Berarti jaraknya ini jaraknya adalah 14 meter dan perpindahannya ini ya. Paham? Antara jarak dan perpindahan dari gambar harus bisa ya membacanya. Nah, yang sekarang adalah gerak lurus beraturan. Nah, jadi gerak lurus itu terbagi menjadi dua, ada gerak lurus beraturan dan juga gerak lurus tidak beraturan atau berubah beraturan. Di sini adalah pengertiannya ya. Gerak suatu benda pada lintasan lurus yang terjadi pada selang waktu yang sama, benda menempuh jarak yang sama. Jadi ada waktunya, ada jaraknya yang sama pula. Jadi misalnya gini, Roni naik sepeda motor selama 1 jam dengan kecepatan 50 km per jam. Gitu ya. Nah ini grafiknya untuk lintasan yang lurus. Nah, adapun rumus-rumusnya nih, V itu kecepatan ya, S itu jarak, T itu waktu. Untuk mencari kecepatan berarti jarak per waktu. Nah, untuk mencari jarak berarti kecepatan dikali waktu. Untuk mencari waktu bagaimana? Berarti jarak per kecepatan. Tergantung ya, kalau yang dicari V pakai rumus yang ini. Kalau yang dicari S pakai rumus yang ini. Kalau yang dicari T pakai rumus yang ini ya. Nah, di sini ada contoh soal. Soal yang pertama, Rudy berlari selama 10 menit dan menempuh jarak 1,2 km. Kecepatan Rudy berlari adalah berapa ya? Di sini yang diketahui adalah 10 menit. T-nya adalah 10 menit. 1 menit 60 detik. Berarti 60 dikali 10 hasilnya 600 detik. Nah, di sini jaraknya 1,2 km. Ingat, 1 km sama dengan 1000 meter. Berarti 1,2 ini dikalikan dengan 1000. Hasilnya 1200 meter. Yang ditanyakan adalah kecepatan. Kecepatan itu apa? V. V sama dengan S per T. Di sini S-nya udah dapet 1200, T-nya 600. Hasilnya 2 meter per sekon. Ini adalah cara mengerjakan contoh soal yang pertama ya. Jadi kecepatan Rudy berlari adalah 2 meter per sekon. Selanjutnya adalah contoh soal yang nomor 2. Rido bersepeda selama 2,5 jam, artinya 2,5 jam ya, sepanjang lintasan lurus. Berapa jarak yang ditempuh jika diketahui kecepatannya sebesar 18 km per jam? Diketahui T-nya adalah 2,5 jam, S-nya adalah 18 km per jam, yang ditanyakan adalah V. S sama dengan V dikali T. Kita lihat dong di sini. Di sini
waktunya menunjukkan jam, jaraknya juga menunjukkan jam. Jadi tidak perlu diubah menjadi detik ya. Kita masukkan S-nya 18 km per jam sama dengan V-nya yang dicari dikali 2,5 jam. Nah, karena V yang dicari 2,5 jam, kita pindah ya ke sini. Jadi ini bisa dikalikan. 18 dikali 2,5 jam sama dengan 45 km. Kenapa di sini tidak ada jam? Karena ini bisa dicoret ya, jam dicoret dengan jam, ya kan? Jadi sisanya kilometer saja. Jadi V, kecepatan Rodi bersepeda menempuh jarak 45 km. Sampai sini paham ya? Nah, yang selanjutnya adalah gerak lurus berubah beraturan, yaitu gerak benda yang mengalami percepatan perubahan membentuk lintasan yang lurus. Ada GLBB dipercepat, ada GLBB diperlambat. Bedanya apa? Kalau GLBB dilambat, dia kecepatannya berkurang ya, tapi secara teratur dan sifatnya negatif. Ini ada rumus GLBB. Vt itu kecepatan akhir atau kecepatan setelah sekon sama dengan V0 kecepatan awal ditambah A itu percepatan dan T itu selang waktu. Kalau mau mencari Vt, kalau mencari S dan di sini Vt kuadrat. Di sini ada contoh soal. Yang pertama, sebuah truk diam kemudian dipercepat selama 10 detik hingga menempuh jarak 50 meter. Jadi awalnya truk itu diam, kemudian dia bergerak selama 10 detik mendapatkan jarak sebesar 50 meter. Berapakah percepatannya? Di sini kita ketahui kenapa di sini V0 kecepatan awalnya 0 m per s karena awalnya truknya diam. Jadi dia tidak ada kecepatan ya. Jadi kecepatannya 0. Nah, menempuh jarak S-nya berapa? 50 meter. Waktunya berapa? 10 detik. Jarak yang ditempuh ya, yang ditanya. Di sini berarti mencari percepatan ya. Jarak yang ditempuh dulu kita hitung. Percepatan di sini ya. Jarak yang ditempuh di sini S-nya adalah 50. V0 masukin T-nya 10 ya. Ini V0 kali T 10 plus setengah A kali 10 pangkat 2. Sini dapat 100. Ini salah, bukan 8 tapi 10. Setengah 100 dibagi 2 ya. Sama dengan 50. Ditambah 0 hasilnya 50. Di sini A-nya turun. 50 dibagi 50 sama dengan 1. Jadi percepatan truk tersebut adalah 1 meter per sekon. Nah, selanjutnya kita ke contoh soal yang nomor 2. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 216 km per jam. Berapakah percepatan mobil tersebut untuk dapat berhenti pada waktu 10 menit? 2V1-nya kenapa bisa jadi 216.000? Karena 1 km sama dengan 1000 meter. Jadi 216 ini dikalikan dengan 1000, hasilnya 216.000 per 3.600. Dari mana? Karena di sini 10 menit. 1 menit 60. 60 dikali 10 hasilnya 1 menit 60 detik. Kalau 10 menit berarti 600 detik ya. 600 detik. 600 detik ya. Kalau 1 jam berarti 3.600. Jadi di sini 216.000 dibagi 3.600 hasilnya 60 meter per sekon. Ini 1 jam ya, dalam waktu 1 jam. 1 jam berarti 3.600 detik. T-nya kita ubah dulu 10 menit dijadiin detik, 600 detik. Percepatan V2 dikurang V1. V2-nya berapa? 0 ya, V1-nya 60. T2-nya berapa? 600. T1-nya 0. Nah, di sini bisa 0 dikurang 60 hasilnya min 60, 600 dikurang 0 hasilnya 600. Ini kita tinggal per kan ya. Berarti hasilnya 0,1 minus karena dia terjadi perlambatan karena di sini V2-nya 0.
Ya. Jadi agar mobil dapat berhenti pada waktu 10 menit butuh kecepatan sebesar minus 0,1 meter per sekon persegi atau perlambatan sebesar 0,1 meter per sekon persegi. Nah, sampai sini paham ya? Ini adalah contoh soal dari GLBB. Nah, selanjutnya ini ada tugas, kalian bisa mengerjakan tugas ini 1, 2, 3, 4 di buku tulis. Nanti selesai kalian mengerjakan, salin dulu soalnya, tulis diketahui yang ditanyakan, dan baru jawab. Jangan lupa untuk menuliskan nama di lembar jawaban kalian. Jadi namanya itu ditulis aja pakai pensil atau pakai pulpen ya. Baru difoto, dikirimkan ke WhatsApp Ibu. Oke, nanti nomornya akan Ibu berikan. Yang belum punya. Sampai sini, terima kasih. Nah, nanti pertemuan kita selanjutnya adalah tentang hukum Newton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.